Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sahabat BBR rahimakumullah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada postingan kali ini saya akan berbagi metode di dalam belajar bahasa Arab. Mungkin sebagian di antara kita berpikir bahwasannya untuk bisa bahasa Arab itu harus lulusan pesantren. Tentu tidak. Untuk bisa bahasa Arab itu tidak harus lulusan pesantren. Namun tentu kalau kita mondok atau kita masuk di pesantren itu lebih baik. Ya, dengan kurikulum yang sudah ditentukan, dengan melazimkan ilmu, dengan lingkungan yang mendukung, tentu itu lebih baik. Namun bagaimana dengan kita pegawai, pekerja ataupun yang sudah menikah sehingga terkendala belum bisa menempuh dunia pesantren? Berikut ini beberapa metode di dalam belajar bahasa Arab bagi yang non pesantren. Mungkin atau barangkali teman-teman mau mencatatnya silahkan. Kalaupun ada yang kurang ataupun ada yang keliru, mohon untuk diluruskan atau diberikan masukan, karena ini murni dari pengamatan dan pengalaman saya pribadi. Yang pertama di antara metode belajar bagi non pesantren, yang pertama kali adalah mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, meluruskan tujuan kita di dalam belajar bahasa Arab. Untuk apa kita belajar bahasa Arab? Niat pertama ini sangat penting karena inilah pondasi awal. Pondasi awalnya harus kita letakkan sebelum kita belajar bahasa Arab. Untuk apa kita belajar bahasa Arab? Karena ini akan sangat menentukan sekali berhasil atau tidaknya kita di dalam belajar bahasa Arab. Adapun di antara niat kita, kenapa kita belajar bahasa Arab seperti yang sudah saya sampaikan pada postingan sebelumnya, adalah supaya bisa memahami Al-Qur'an, supaya bisa memahami hadis Nabi SAW, bisa membaca kitab-kitab para ulama, dan bisa berbicara bahasa Arab. Itulah diantara kenapa kita belajar bahasa Arab. Dan tentu kalau kita paham, bisa bahasa Arab, paham makna, kita akan lebih mudah di dalam menghafalkan Al-Quran, di dalam menghafalkan hadis Nabi SAW. Yang kedua, berdoa memohon kepada Allah, meminta kemudahan. Karena kita bisa itu bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kepandaian kita, tetapi karena taufik, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita memulai belajar bahasa Arab, marilah kita senantiasa berdoa, meminta kemudahan di dalam belajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, harus istiqomah untuk mengikuti pembelajaran, jangan hanya semangat di awal. Karena banyak sekali fenomena ya para teman-teman sekalian yang mereka di awalnya sangat semangat. Namun seiring berjalan waktu, sepekan, 1 bulan atau 2 bulan mulai menghilang. Jangan seperti itu ya. Jadi harus istiqomah. Istiqomah dari awal sampai akhir, harus selesai, harus tuntas belajar bahasa Arab. Yang keempat, mengatur waktu belajar. Yang kelima, mengikuti kelas-kelas dan program bahasa Arab yang ada. Sekarang sudah banyak program-program dan kelas bahasa Arab, baik yang online maupun yang offline. Maka kita harus memilih, kita harus mengambil program-program tersebut yang sesuai dengan jenjang kita. Yang keenam, memilih program bahasan kitab sesuai jenjang pembelajaran. Misal bagi pemula bisa dengan kitab-kitab dasar seperti Durusul Lughah. Kalau untuk yang nahwunya Muyassar fi ilmi nahwi, karya Ustaz Aceng Zakaria, atau Mukhtarat, atau yang untuk Muhadatsah baina yadaik, atau kitab tasrif dan kitab-kitab lanjutan lainnya seperti Mulakhas atau Jurumiyah dan yang lain sebagainya. Itu harus kita pilih sesuai dengan jenjang pembelajaran kita. Yang ketujuh, belajar secara terstruktur dan tuntas sampai selesai pembahasan kitab. Jadi jangan loncat-loncat, belum selesai pembahasan kitab pindah lagi ke kitab yang lain, jangan. Jadi harus benar-benar selesai pembahasan kitab. Yang kedelapan, jika uzur tertinggal pelajaran maka wajib bertanya atau menyusul apa yang tertinggal. Ini wajib bertanya. Ketika kita uzur tidak bisa masuk kelas, tidak bisa masuk pembelajaran, maka wajib bagi kita untuk bertanya teman kita sampai di mana pembahasannya. Yang kesembilan, menjaga adab dan menghormati ustadz atau guru kita, sekalipun itu adalah teman kita sendiri. Mungkin ada kita berguru kepada teman kita yang dia sudah mumpuni di dalam bidangnya, kita belajar dengan dia, maka kita juga harus menghormati beliau. Bukan berarti dia gila hormat, enggak. Tetapi letakkanlah diri kita seperti gelas yang kosong sehingga mudah diisi dengan ilmu, dan bersabar di atas kekurangannya. Yang ke-10, menyiapkan kamus bahasa Arab.
Dan kalau sekarang sudah ada aplikasi untuk membantu kita, sekarang sudah ada aplikasi di Play Store ya, untuk memudahkan kita ya di dalam mencari kosakata bahasa Arab. Yang ke-11 menghafalkan kosakata. Ya, ini penting sekali. Ya, sebagian kita belajar bahasa Arab tapi tidak mau menghafal kosakata. Pengen berbicara bahasa Arab muhadatsah tapi tidak mau menghafalkan kosakata. Ya, kunci dari lughah itu adalah apa? Kosakata. Bagaimana kita mau berbicara kalau kita nggak punya mufradat atau kosakata? Yang ke-12 menghafalkan kaidah-kaidah bahasa Arab. Ini terkhusus pada ilmu nahwu dan tasrifnya ya, sorofnya. Nah, ini harus kita hafalkan. Ya, bagaimana nahwu dan sorofnya itu harus kita hafalkan. Yang ke-13 bertanya jika tidak paham. Yang ke-14 merujaah kembali jika terlupa. Buka lagi bukunya, buka lagi kitabnya. Yang ke-15 meminta panduan ustadz atau guru, semisal di dalam membaca kitab. Ini penting ya. Ketika kita ingin membaca kitab, ya, kita meminta panduan seorang guru atau ustadz kita, atau di dalam muhadatsah, melatih diri kita berbicara kepada guru atau ustadz kita. Yang ke-16 ilmu yang sudah didapatkan harus dipraktekkan. Ini penting sekali. Ya, terkhusus ketika kita belajar muhadatsah, ini harus dipraktekkan karena kita menghafal mufradat kalau tidak kita praktekkan percuma, maka tidak bermanfaat. Makanya ada sebuah peribahasa, yastahilu an tahsula 'ala al-lughah biduni tatbiq. Mustahil engkau mendapatkan bahasa jika tidak mempraktekkannya atau jika tidak mengamalkannya. Baik bahasa apapun, baik bahasa Inggris, bahasa Mandarin, kalau kita tidak mempraktekkannya maka lan nahsula 'alaiha abadan. Kita tidak akan pernah bisa mendapatkannya selamanya. Kita tidak akan pernah bisa untuk bahasa Arab atau bahasa lainnya kalau kita tidak mempraktekkannya. Kuncinya adalah apa? Tatbiq. Yang ke-17, mungkin yang terakhir ya, jangan pernah berpikir bahwasanya belajar bahasa Arab ini sulit. Niatkan belajar ini karena ibadah. Karena dengan ibadah insya Allah semua akan menjadi mudah. Itulah beberapa metode bagi teman-teman ketika kita ingin belajar bahasa Arab, terkhusus untuk yang belum bisa menempuh dunia pesantren. Tentu itu semua tidak akan tercapai kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kegigihan kita di dalam melazimi ilmu yang dimana kita harus melawan rasa malas kita, meluangkan waktu kita mungkin di tengah kesibukan kita yang sangat padat. Mungkin itu beberapa metode di dalam belajar bahasa Arab, terkhusus bagi teman-teman yang belum bisa menempuh dunia pesantren ya. Dan ini memang berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya pribadi. Kalaupun ada yang kurang mohon untuk diberikan masukan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Syukran ala istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.